Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Waqad 'amiyat absaruhum. Sungguh mata-mata mereka tertutup, buta. Ya, di mana? Di dunia. Buta bukan maknanya mereka tak bisa melihat. Mereka melihat, tapi buta dari apa? An ru'yati syawahidi quwwati. Buta mata mereka untuk menyaksikan betapa dahsyatnya kekuatan Allah Jalla wa Ala. Lihatlah bagaimana dahsyatnya dan kokohnya gunung, bagaimana yang menciptakannya. Jadikan Allah sebagai pilar-pilar menyangga bumi, begitu dahsyat penciptaan gunung. Ya, ketika dia batuk saja, Masya Allah, batuk saja, ya, dia keluarkan asapnya saja, subhanallah. Ya, apa namanya itu? Wadus apa? Wadus gembel, bahasa Jawa, saya nggak paham. Asapnya saja melewati, apa yang dilewati binasa, subhanallah. Saya pernah berkunjung ke Gunung Merapi setelah meletus. Di sana ada rumah-rumah bekas peninggalan, ya, peristiwa yang begitu dahsyat, subhanallah. Sampai jam seketika, jam berhenti berdetak pada tempatnya, semua hancur semua, subhanallah. Begitu dahsyatnya itu, baru uapnya saja, baru uapnya lewat, Allahu Akbar. Ya, sehingga rumah tersebut jadikan museum agar orang mengetahui inilah dahsyatnya petaka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pencipta gunung, ya. Tapi mereka orang-orang musyrikun di dunia ini, mata mereka buta untuk melihat betapa dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalail qudratihi, mereka buta melihat betapa dahsyatnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Fattakhadul andada, akhirnya karena kebutaan mata mereka tak terlihat betapa kebesaran Allah di dunia ini, betapa kuatnya Allah di dunia ini. Mereka pun menjadikan sesembahan dari selain Allah, Tuhan-Tuhan lain. Wa abadul awthana, mereka sembahlah berhala-berhala. Wa ta'allaqat qulubuhum, dan mereka telah mengikat hati mereka dengan berhala-berhala yang mereka sembah tersebut. Bima la yu'ti, padahal berhala tak pernah mampu memberikan apapun. Wala yamna, tak mampu menahan apapun. Wala yakhfid wala yarfa', tak mampu sedikit jua pun berhala itu merendahkan atau menaikkan, meninggikan. Wala yamliku nafsihi naf'an, bahkan berhala-berhala itu tak mampu berbuat apapun kemanfaatan bagi dirinya. Wala daf'an, ataupun menolak dari dirinya kemudaratan. Fadlan an yamlika syai'an min dzalika li ghairihi, bagaimana pula untuk memberikan kepada yang lain. Ya, dia sendiri tak mampu. Ya. Jadi segala macam nama Allah harus dikaitkan dengan tauhid. Ya. Nama-nama Allah bukan sekedar kita lagu-lagukan, tambah dengan musik, hafal luar kepala tapi tak paham maknanya, sehingga walaupun hafal tapi tak tampak padanya efek dari nama-nama tersebut. Dari nama Ar-Razzaq saja, Razzaq saja kita yakini selesai perkara hidup kita di dunia ini dalam sisi rezeki. Banyak kali orang takut tak makan, tak dapat rezeki. Banyak. Ya, subhanallah. Padahal rezeki telah dijamin Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang gara-gara takut tak dapat rezeki, dengan jalan halal, dengan jalan haram pun dia buat. Satu nama saja, selesai masalah kehidupan kita di dunia ini dengan meyakini nama Allah Razzaq. Tak mau bergantung kepada makhluk, tak mau diintervensi makhluk, dihinakan makhluk gara-gara rezeki. Ya, tidak, tetap dia istiqamah, izzah, mulia. Subhanallah. Hadza wa min syawahidi quwwatihi. Ya, yang demikian ini yang semua dijelaskan punya bukti-bukti. Wa min syawahidi quwwati, dan di antara bukti-bukti kekuatan Allah yang dapat disaksikan, nasruhu li anbiya'ih, bagaimana Allah menolong para nabi-nabinya,
wa ta'yiduhu, Allah kokohkan mereka, Allah kuatkan mereka, li awliyaihi, dan juga kepada para wali-walinya. Wa fi qasasil anbiya'i fil Qur'ani khairu syahid, dan dalam kisah-kisah ini dalam Quran tentang para nabi adalah sebaik-baik bukti dan saksi ala hada, atas kekuatan Allah ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, falamma jaa amruna, tatkala datang azab kami, najjayna salihan, kami selamatkan Saleh, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman besertanya, bi rahmatin minna, semuanya kami selamatkan dengan rahmat kami, wa min khizyi yaumi id, dari kehinaan hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sesungguhnya Tuhanmu dialah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Kaum Saleh ingkar kepada Nabi Saleh, tak mau beriman dengannya. Dibawakan kepada mereka mukjizat unta yang membuat mereka itu minum susu gratis, semuanya boleh. Yang penting gantian makan, gantian saja kolam yang digunakan untuk meminum ganti-gantian. Andai kata unta minum, jangan mereka ambil. Ya, andai kata mereka minum, minumlah satu hari mereka, satu hari minum unta. Ya, itu saja syaratnya. Berjalan di muka bumi unta, mereka peras susunya, mereka minum semuanya. Dan kata Nabi Saleh, jangan diganggu unta ini. Maka yang celaka yang dari mereka berkata, kita akan sembelih unta Saleh. Dia sembelihlah, turunlah kepada mereka adab. Ya, Allah berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh. Pastilah Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Ini janji Allah, ikhwati fillah, yang harus meresap dalam dada kita. Siapa yang menolong Allah, Allah akan tolong dia. Makna menolong Allah, menolong agamanya, menolong syiarnya, menolong hamba-hambanya. Itu maknanya. Dan Allah Maha Kuat, tak butuh pertolongan kita. Jalla fi'ulah. Tapi makna menolong Allah adalah menolong agamanya, agar tetap berdiri dan tegak, menolong para rasul-rasulnya dengan mengamalkan sunnah mereka, ya, menolong hamba-hamba Allah yang beriman, ya, yang lemah dibantu dengan apa yang mampu kita bantu. Inilah maknanya, ya, yang menolong hamba-hamba Allah, agamanya, pasti Allah akan tolong dia. Maka tak usah takut tatkala kita, ya, membela agama Allah, menolongnya. Banyak sekali orang-orang memulai dakwah, ya, dia yakin dengan perintah Allah SWT, tak ada apapun juga modal kecuali iman. Akhirnya Allah berkati dakwanya, ya, berdirilah dakwanya, berdirilah masjid dari tak ada menjadi ada, sekolah dari tak ada menjadi ada, dan begitulah seterusnya dengan keyakinan. Allah tolong dan muliakan mereka. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Tak usah takut menolong agama Allah SWT ini. Allah akan tolong kau, ya, pasti akan tolong dirimu. Tolong agama Allah dengan apa yang kau mampu, dengan hartamu, kekuasaanmu, jabatanmu, ilmumu, tolong dia. Pasti Allah akan menolongmu, tak akan mungkin menyia-nyiakanmu, karena Allah berjanji. Apa janjinya? Yansurannallah man yansuruh, Allah akan tolong siapa yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, karena dia Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa, ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kataballahu, Allah telah tetapkan, la aghlibanna ana wa rusuli, pastilah aku akan menang dan para utusan-utusanku. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Banyak sejarah terbentang bagaimana Allah menangkan para rasul-rasulnya dan para utusannya serta para wali-walinya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa kafal mu'minina al-qital. Ya, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Cukuplah Allah yang menggantikan orang-orang mukmin dalam berperang. Ini Allah turunkan pada peristiwa perang Ahzab. Ya, ketika 10.000 pasukan sekutu mengepung kota Madinah yang personil pasukannya hanya 3.000 saja. Dibuat parit besar, tak bisa mereka tembus, berhari berbulan, perbekalan menipis. Maka Allah Subhanahu wa taala tolong kaum mukminin hanya dengan zatnya semata, tak butuh yang lain. Allah kirimkan angin yang begitu dahsyat, dingin, membuat mereka menggigil, yang kencang menumbangkan tenda-tenda mereka.
tenda-tenda tumbang. Subhanallah. Tungku-tungku mereka terbalik, kuali-kuali semua tertumpah. Tak bisa mereka hidup kecuali harus meninggalkan kota Madinah. Hengkanglah mereka meninggalkan kota Madinah. Ya, hanya dengan Allah. Tak perlu orang mukmin mengusir mereka. Wa kafallahul mu'minina al-qitala. Cukuplah Allah semata yang untuk memerangi musuh-musuh orang beriman tanpa harus dengan keikutsertaan orang-orang mukmin. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dialah Allah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Dia kirimkan rasa takut di hati musuh-musuh kala itu. Berpecah belah antara Yahudi dan Quraisy. Ya, akhirnya mereka pun hengkang pulang. Tinggallah Yahudi yang berkhianat Bani Quraidah. Setelah pulang sekutu yang jumlahnya 10.000, datanglah ketika itu janji Allah dihinakan mereka si Yahudi Bani Quraidah. Semua laki-laki yang telah dewasa dipenggal kepalanya, ditanam hidup, ditanam, subhanallah, dikuburkan seluruhnya. Dan di antara bentuk kuatnya Allah Subhanahu wa taala, bukti-buktinya adalah bagaimana Allah membinasakan kaum yang zalim, bagaimana Allah membalas tipu daya mereka, para pendosa, bagaimana Allah tumpahkan kepada mereka beragam hukuman azab. Ya, di antaranya Allah berfirman, "Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim", sebagaimana ketentuan Allah terhadap keluarga Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Allah telah tentukan. Ya, apa ketentuannya? Kafaru bi ayatillah, tatkala mereka kafir dengan ayat-ayat Allah, fa akhadhahumullah, maka Allah hukum mereka semua bidunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Dialah Allah yang maha kuat, maha dahsyat hukumannya. Allah berfirman dalam ayat lain, dalam surat Ghafir ayat 21 hingga 22, awalam yasiru fil ard, tidakkah manusia mereka berjalan di muka bumi ini, fayanzuru, tidakkah mereka mau melihat, kaifa kana aqibatul ladzina min kanu min qablihim, bagaimana nasib ya orang-orang yang sebelum mereka, yang timpakan kepada mereka azab, kanuhum asyadda minhum quwwah, padahal mereka dahulu kala adalah bangsa-bangsa yang lebih kuat, kekuatannya lebih dahsyat kekuatan mereka dibandingkan kalian. Ya, umat terdahulu badannya besar-besar, tinggi-tinggi, mampu membangun bangunan yang maha kokoh, gunung-gunung disulap menjadi istana-istana. Lihatlah bagaimana peninggalan Fir'aun berupa piramid yang begitu besar. Ya, lebih kuat fisiknya, lebih dahsyat kekuatannya. Wa atharan fil ardi, bahkan mereka lebih mampu memakmurkan bumi ini tanpa alat yang canggih sebagaimana kita. Mereka mampu membuat segalanya. Mereka makmurkan bumi, mereka tanami dan seterusnya. Lihatlah bagaimana dahsyatnya bendungan Ma'rib. Ya, antara dua gunung dibuat bendungan. Dengannya suburlah Yaman, sesubur-suburnya. Dahsyat kekuatan mereka. Fa akhadhahumullahu bidhunubihim, akhirnya Allah hukum mereka semua dengan dosa-dosa mereka. Jadi yang menghukum kita itu adalah dosa kita sendiri. Kehancuran suatu kaum gara-gara dosa mereka. Kehancuran suatu negeri gara-gara dosa rakyatnya. Fa akhadhahumullahu bidhunubihim, Allah hukum mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi min waq, ketika datang hukuman Allah, azab Allah, tidaklah ada bagi mereka yang mampu menahan azab tersebut. Tak mampu Nyiroro Kidul menahan azab. Tak mampu apapun jin yang disembah, syaitan yang disembah untuk menahan azab. Tak guna segala macam sesaji. Lihatlah bagaimana Merapi, kesyirikan begitu dahsyat dari para penyembah-penyembah ya berhala. Ini dari agama-agama yang menyimpang. Ya, sesaji dibuat, berbagai macam sesaji diletakkan, bagaimana supaya tak meletus tu gunung. Subhanallah. Yang mengklaim dirinya juru-juru kunci pun tak selamat. Semuanya dikunci habis dengan lahar, ditimbun. Allahu Akbar. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusulun bil bayyinat. Yang demikian itu terjadi karena telah datang kepada mereka para utusan-utusan mereka, para utusan-utusan Allah bil bayyinat. Mereka datang membawa
berbagai macam perkara yang jelas, ayat, mukjizat. Fakafaru, tapi semua mereka ingkar. Fa'akhadhahumullah, akhirnya Allah hukum mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Dialah Tuhan yang Maha Kuat, begitu dahsyat hukumannya.